Sobat Improvement, banyak pertanyaan mengenai cara membangun bisnis proses. Apakah bisnis proses dibangun berdasarkan departemen atau bisnis proses dibangun berdasarkan persyaratan? Yuk kita simak lebih detail metode terbaik dalam membangun bisnis proses. Pertama, kita mulai dari peta proses bisnis. Bagaimana sebaiknya kita menyusun peta proses bisnis? Pada saat kita membangun peta proses bisnis, fondasinya sebaiknya bukan berdasarkan persyaratan, tapi berdasarkan peta proses bisnis murni. Jadi kita jangan membuat proses berdasarkan persyaratan ISO 9001 misalnya, atau berdasarkan persyaratan ISO 14001. Jadi ISO atau persyaratan apapun itu adalah reference, bukan fondasi dalam pengembangan sistem. Jadi step pertama, kita melakukan identifikasi proses, kemudian kita buat jalinan hubungan antar proses. Nanti pada saat kita buat detail isi proses, baru kita gunakan persyaratan terkait sebagai reference. Kita juga bisa menggunakan masalah sehari-hari sebagai reference pada saat kita membuat detail isi proses. Kita juga bisa menggunakan kebijakan, peraturan internal menjadi reference pada saat develop detail isi proses. Dan juga kita bisa menggunakan persyaratan eksternal, peraturan pemerintah, undang-undang, dan sebagainya sebagai reference. Jadi, pertama kali yang harus kita pahami, jangan membuat sistem berdasarkan persyaratan, tapi buat sistem berdasarkan proses murni. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Pada saat kita develop proses bisnis, itu jangan develop berdasarkan departmental approach. Ketika kita membuat sistem berdasarkan departmental approach, nanti cenderung akan terbentuk silo-silo. Departemen marketing maunya ke sini, purchasing maunya ke sini, divisi business plan maunya ke sini, dan seterusnya. Kemudian kelemahan lain, kalau kita membuat proses berdasarkan departemen, ketika struktur organisasinya berubah, maka prosesnya akan ikut berubah karena fondasinya adalah struktur dari organisasi. Oleh karena itu, pada saat kita mengembangkan bisnis proses, sebaiknya kita tidak menggunakan pendekatan departemen, tapi menggunakan pendekatan proses murni. Pada saat kita develop proses, kita melihat proses yang ada di dalam organisasi. Kita melihatnya menggunakan kacamata organisasi. Harapannya dengan kita melihat dalam kacamata organisasi akan terbentuk kesamaan keinginan, kesamaan tujuan, sehingga tidak terbentuk silo-silo. Misalnya, kita ingin membuat proses pembelian. Kita tidak bicara proses pembelian di departemen procurement, tapi kita bicara proses pembelian di perusahaan. Dimulai dari permintaan, kemudian proses pengadaan, sampai nanti menerima barang atau jasa yang kita beli. Yuk kita lihat contohnya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian. Ada user, ada purchasing, ada logistik, ada quality assurance. Jadi kalau kita buat proses, jangan berdasarkan departemen. Nanti akan terbentuk kotak-kotak, silo-silo. Ada kecenderungan orang membuat proses yang memudahkan saya. Mudah buat saya, belum tentu mudah buat orang lain. Sebagai contoh, kita bikin proses pengadaan. Proses pengadaan itu objektifnya adalah mendapatkan supplier yang dapat mengirim produk dengan harga kompetitif dan konsisten mengirim produk tepat waktu dengan kualitas yang baik. Ini adalah proses yang ada di perusahaan. Proses akan dimulai dari user, melakukan identifikasi kebutuhan. Kemudian dilanjutkan oleh proses purchasing, mempelajari permintaan pembelian, mencari, memilih supplier,
Beberapa company menetapkan sistem lelang misalnya. Kemudian membuat purchase order dan mengontrol PO. Setelah itu jadi, kemudian masuk ke bagian logistik. Logistik menerima informasi untuk menerima barang. Kemudian lanjut ke quality assurance, incoming inspection, kemudian data tersebut diberikan kepada logistik, sudah oke sehingga ditempatkan barangnya sesuai dengan lokasi penyimpanan. Kemudian informasi tersebut sampai kembali ke purchasing untuk mengetahui bahwa pembelian sudah selesai. Jadi pada saat kita bikin proses, kita tidak membuatnya berdasarkan departmental approach, tapi berdasarkan proses approach. Contoh misalnya di salah satu BUMN, seringkali terjadi pergantian struktur, ganti pemimpin, ganti struktur. Hal tersebut sebenarnya wajar saja dilakukan. Ketika pemimpin dipilih, kemudian pemimpin tersebut menerapkan strategi sesuai dengan apa yang menjadi visi perusahaan. Kemudian pemimpin melakukan restrukturisasi organisasi. Yang menjadi masalah adalah ketika kita membuat proses berdasarkan pendekatan departemen, kemudian struktur organisasinya dirubah, maka prosesnya menjadi kehilangan fondasi. Akibatnya dilakukan identifikasi proses bisnis lagi. Dengan membuat bisnis proses berdasarkan proses murni, ketika terjadi perubahan struktur organisasi, maka perusahaan tidak perlu melakukan re-evaluasi proses bisnis. Proses bisnisnya sama, yang berubah adalah pelaku dari setiap aktivitas-aktivitas yang ada di dalam proses bisnis. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan untuk perusahaan membuat proses bisnis tidak berdasarkan pendekatan struktur dengan tujuan menghindari silo, menghindari kotak-kotak per departemen, dan yang kedua, supaya bisnis proses perusahaan itu bisa lebih dinamis. Ketika terjadi pergantian struktur, proses bisnisnya tidak berubah. Yang berubah adalah pelaku dari setiap aktivitas. Proses bisnis akan berubah ketika bisnis di company berubah, ketika terjadi pengembangan bisnis, ketika terjadi perluasan bisnis. Namun, ketika proses bisnisnya tidak berubah, maka tidak terjadi pergantian proses bisnis. Itulah sebabnya saya selalu menganjurkan untuk tidak membuat bisnis proses berdasarkan pendekatan departemen. Tadi kita udah discuss ya bagaimana cara membuat peta proses bisnis yang baik. Satu, fondasi sistem adalah berdasarkan peta proses bisnis murni, bukan persyaratan. Kemudian, jangan menggunakan departmental approach atau struktur approach, tapi gunakan bisnis proses murni. Setelah itu, kita membangun bisnis proses. Bisnis proses bisa dilakukan mulai dari level 0, high level sampai ke level sebelum SOP. Level di dalam bisnis proses itu sangat tergantung dari kompleksitas perusahaan. Bisa saja perusahaan itu hanya memiliki satu level, bisnis proses level 0, kemudian masuk ke dalam prosedur. Bisa juga ada bisnis proses level 0, high level structure, kemudian pindah ke level 1, kemudian lanjut lagi ke level 2, baru kemudian masuk ke level SOP. Nah, ini adalah contoh bisnis proses. Kami biasanya membuat bisnis proses inti terlebih dahulu. Bagaimana proses bisnis di perusahaan itu berjalan. Dimulai dari customer sampai ke customer. Kita identifikasi proses-proses yang ada di dalam rangkaian bisnis prosesnya. Biasanya yang kami lakukan, satu kotak ini akan menjadi satu prosedur. Jadi dari bisnis proses nanti akan turun ke dalam level prosedur.